Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, tugas pengantar manajemen. Ada saya sendiri, Priyo Jati, lalu ada Rafida dan Yandika. Kita sekelompok akan membahas dan menjelaskan tentang bagaimana bisnis dari PT Garuda Food, mulai dari profil perusahaan, visi misi, hingga analisa SWOT. Selamat menonton. Di sini saya ingin menjelaskan profil perusahaan PT Garuda Food. PT Garuda Food berawal dari sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di bisnis kacang garing, yakni PT Tudung Putrajaya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979 di Pati, Jawa Tengah oleh almarhum Darmo Putro yang memulai usahanya sebagai produsen tepung tapioka sejak tahun 1987. Perusahaan ini mulai serius dan berkonsentrasi di bisnis kacang garing dengan memunculkan merek kacang garing Garuda yang belakangan ini sangat populer di kalangan masyarakat. Seiring dengan kemajuan yang dicapai produk kacang garing, perusahaan ini terus melakukan inovasi dalam melakukan upaya diversifikasi produk dan penerapan mesin-mesin baru yang berteknologi modern. Pada tahun 1995, melalui PT Garuda Putra Putri Jaya, perusahaan ini mendirikan pabrik kacang lapis yang meliputi kacang atom, kacang telur, dan kacang madu. Ekspansi ke berbagai produk kacang ternyata ini mendapat sambutan luar hangat dari pasar. Buktinya, meskipun masih baru, daya serap pasar dari produk ini sangat mampu melampaui yang dicapai oleh produk kacang Garuda. Visi dan misi PT Garuda Food. Visinya menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang industri makanan dan minuman di Indonesia dalam aspek profitabilitas, penjualan, dan kepuasan konsumen melalui karya yang kreatif dari seluruh karyawan yang kompeten. Misinya ingin menjadi perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Produk perusahaan PT Garuda Food. Pada awal tahun 1997, TPJ mulai menjual hasil produksi kacangnya dengan merek kacang garing Garuda yang belakangan ini dikenal dengan sebutan kacang Garuda. Tak kalah perekonomian nasional tengah dihantam krisis ekonomi, pada bulan Desember tahun 1997, Garuda Food mendirikan PT Garuda Food Jaya yang memproduksi biskuit bermerek Danza, kemudian diikuti dengan merek Salma, dan setelah desain yang sama, Garuda Food kini memproduksi makanan bernama Geri yang diluncurkan pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 1998, Garuda Food mengakuisisi PT Triteguh Manunggal Sejati atau TRMS, produsen jelly, dan meluncurkan produk jelly bermerek Oki yang sebelumnya bernama Kiki Jelly dan Kevi. Pada akhir tahun 2002, TRMS meluncurkan produk minuman jelly bermerek Oki Jelly Drink, sekaligus babak baru Garuda Food masuk ke bisnis minuman. Keseriusan Garuda Food menekuni bisnis minuman juga semakin kentara dengan diluncurkannya Monty, minuman teh rasa buah. Garuda Food juga memproduksi snack bernama Leo untuk kategori produk keripik kentang, keripik pisang, keripik singkong, dan kerupuk pada akhir tahun 2005. Strategis pemasaran. Mitra strategis yang saat ini dikejar Garuda Food adalah produk minuman. Sutamek belum bisa mengatakan pihak mana yang sedang diajakinya untuk menjadi mitra strategis tersebut. Pihak Sutamek saat ini sedang menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran saham perdana. Saat ini PT Garuda Food sedang memilih rekanan untuk bisa menerbitkan saham perdana di tahun 2012. Sudah ada beberapa pihak yang siap dijadikan rekanan dalam menerbitkan saham perdana. Sistem pengelolaan SDM PT Garuda Food. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya, sumber daya manusia merupakan salah satu kekuatan yang ada dalam PT tersebut. Sumber daya manusia di PT Garuda Food adalah knowledge worker atau listening and grow perspective. Garuda Food menciptakan iklim agar setiap individu secara praktis mengekspresikan potensi dan kreativitas untuk menghasilkan suatu proses inovasi dan perubahan. Setiap individu dituntut untuk bersemangat
dan pantang menyerah dan tidak takut bangkit saat mengalami kegagalan. Marketing mix. Di dalam marketing mix ada produk. Produk adalah suatu barang yang akan dipromosikan atau dijual. Lalu ada price. Price atau harga adalah jumlah uang yang akan dibayarkan konsumen berdasarkan kualitas produknya. Dalam hal cita rasa, kualitas bahan baku, dan kemasan yang menarik. PT Garuda Food menetapkan harga produknya dengan melihat harga yang berlaku di pasar dan sesuai dengan harga standar untuk kalangan konsumen menengah ke bawah. Place. Dalam pendistribusian PT Garuda Food memiliki jaringan distribusi yang luas dengan menjalin kerjasama dengan supermarket serta toserba yang tersebar di berbagai daerah. Lalu ada promotion. Berdasarkan data yang diperoleh, umumnya masyarakat mengetahui produk PT Garuda Food dari iklan TV, media cetak, media sosial, dan dapat melihat langsung di supermarket atau toserba di sekitar lokasi Anda. Baik, kita masuk ke analisa SWOT PT Garuda Food. Ada 1. Strengths, kekuatan. PT Garuda Food memiliki citra baik perusahaan di konsumen. Lalu ada PT Garuda Food memiliki sistem yang baik. Produk dari PT Garuda Food memiliki standar kualitas yang tinggi. 2. Weakness, kelemahan. PT Garuda Food tidak memiliki banyak jenis produk. 3. Ada opportunity, peluang. Membuat pasar baru untuk produk-produk Garuda Food, meningkatkan kualitas produk. 4. Threats, ancaman. Ancaman untuk PT Garuda Food adalah pesaing lain dapat membuat produk seperti produk Garuda Food. Kesimpulan. 1. PT Garuda Food Group berawal dari PT Tudung, didirikan di tahun 1958 dan bergerak di bisnis tepung tapioka. Pada tahun 1979, PT Tudung berubah nama menjadi PT Tudung Putra Jaya, TPJ. Pendiri perusahaan adalah Darmo Putra, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka. 2. PT Garuda Food Putra Putri Jaya, PPJ, memproduksi 5 produk sendiri, yakni snack, dairy, biskuit, serta minuman, oksigen, dan beberapa brand tersebut diantaranya Kacang Garuda, Leo, Klevo, Super O2, Geri, dan Coklatos. Pendapatan terbesar Garuda Food sebagian besar masih ditopang oleh 6 brand, yakni Kacang Garuda, Leo, Klevo, Super O2, Geri, dan Coklatos. 3. PT Garuda Food Putra Putri Jaya PPJ menargetkan penjualannya bisa tumbuh 15% pada tahun 2018. Untuk menambah pendapatan, Garuda Food berencana untuk menambah volume penjualan dengan meningkatkan kapasitas produksi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami untuk kalian yang sudah menonton presentasi tentang bisnis PT Garuda Food. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.